Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada waktu ini kita bawa kepada anda Suara Serumpun musim yang ketiga bagi episod yang ketiga. Bersama dengan saya Hani Hamid dan juga saya Nazira Noran. Okey, hari ini seperti biasa penerbit kita Nur Hayati Yaakob akan kita sajikan pelbagai cerita dan juga berita bersama-sama dengan rakan kita di sana. Ya betul, kita ada Nita Purnamasari dan juga Zahra Ramadanti dari Antara Digital Media Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo. Apa khabar? Baik-baik sahaja. Aku baik-baik saja. Okey, dan pastinya hari ini kalau di sini penerbitnya adalah Nur Hayati Yaakob, di sana kita ada Pak Heri Dwinanto ya. Ya, betul. Okey, hari ini memang janji ya pakai baju kotak-kotaknya tu. Ya, jadi kalau di setiap Rabu ini kita biasanya tuh ada temanya nih dan Nazira gitu. Jadi kadang Tema kita kotak-kotak. ya minggu pertama misalkan di hari Rabu kita pakai flannel, kotak-kotak. Terus minggu berikutnya kita pakai polo shirt gitu ya yang kerah gitu yang warna hitam atau warna biru. Jadi biar seragam ya kita. Iya. Okey, jadi memang tiap-tiap minggunya bertukar-tukar ya. Betul Ani Nazira. Seronok lah, seronok. Dia ada semangat pasukan dia untuk bekerja kan. Sama juga kalau warnanya serupa macam tu. Kalau warnanya serupa pun dia akan nampak lagi dia punya keseragaman itu di situ. Okey, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada para pendengar kita yang setia bersama kami. Untuk permulaan untuk Suara Serumpun, kita nak kongsikan terlebih dahulu cerita dan juga kisah dan berita dari Kuala Lumpur. Saya mulakan ya, Nita dan Danti. Ya silakan Hani. Okey, ni bercerita tentang musim tengkujuh. Musim sekarang ni kan musim hujan. Jadi digelar di sini sebagai musim tengkujuh. Di mana kalau kita pergi ke negeri Kelantan, ni negeri kelahiran Nazira. Ya. Musim tengkujuh tu memang sangat terkenal lah. Kalau lagi-lagi di Pantai Timur, dia macam dah tahu dah kalau ada musim hujan akan berlaku sedikit banjir di kawasan-kawasan tertentu. Jadi itulah yang sama di Indonesia ternyata. Sama ya. Jadi apa yang kita nak kongsi ni Hani, Kelantan lah ya, antara tempat yang biasanya akan berlaku banjir besar dan namun perkara yang menjadi banjir besar tu kalau orang Kelantan dia anggap rezeki. Sebab contohnya dia panggil pesta air. Banjir tu dia tak panggil banjir, dia panggil pesta air sebab bermain air. Dan sambil itu boleh memberi rezeki kepada penjual-penjual berasaskan ubi. Ataupun kuih-kuih. Betul. Ini kita nak kongsilah kisah seorang penoreh ni. Sebab dia selalu biasanya dia menoreh getah. Itu pekerjaan setiap harinya. Tetapi bila musim hujan dia akan berniaga ubi kayu yang ditanam sendiri. Dia macam kalau orang masyarakat di kampung dia bila hujan makan ubi kayu ke ubi apa-apa panas ke dengan minum pula kopi, dia macam satu ironi sesuai sangat dengan musim hujan tu. Macam tu. Dia macam cocok sekali di musim hujan makannya ubi rebus. Cocok. Sedapnya sekali. Jadi sedap wanita sekali. ini yang berusia 55 tahun dan juga suaminya Muak Nur 57 tahun, dia mengusahakan pelbagai tanaman ubi di atas sebidang tanah dekat belakang rumah mereka saja sebenarnya sejak 7 tahun yang lepas. Di mana mungkin idea tu datang bila macam bila musim hujan je terpujuh je tak dapat nak menoreh. Jadi kata apakah hati kita tanam ubi? Jadi ubi yang ditanam ni dia ada banyak jenis lah ya. Contohnya ubi kayu, ada ubi badak, keledek, kembili yang hanya memerlukan 7 bulan untuk dituai dan mengeluarkan hasil. Jadi Siti Mariam ni dia cerita biasanya kalau musim hujan jadi ramailah orang akan beli ubi tu sebab permintaan dia memang sangat sesuai. Contohnya kita panggil kuih selak kain contoh kan. Selak kain namanya. Dia unik lah. Kat sana dia ada nama kuih tu, dia ada 2 nama biasanya kan. Kuih-kuih macam tu sebenarnya dia menggunakan kain tapi dia guna perkataan untuk menarik orang untuk membeli. Macam tu. Jadi berguna sangatlah ubi kayu ke ubi keledek ke. Jadi penjualan itu sangat laku laris dan boleh dikatakan kembali sebanyak 30 hingga 50 kilogram sehari keuntungan bila musim hujan tu. Ya, kalau di sini kita panggil ubi, kalau di sana namanya lain kan? Kalau di Indonesia sendiri sama sih ya. Hampir sama sih Hani dan Nazira, ubi. Dipanggil ubi juga ya? Iya. Bukan singkong ke? Bukan. Ya termasuk ya umbi-umbian. Umbi-umbian. Kalau ubi ya ubi, kalau singkong ya singkong. Tapi mereka masih satu keluarga umbi-umbian. Ada
tu Ada sebab kan ada lagu singkong. singkong dan keju Ah, aku sing- suka apa joget kau suka alah salah Aku ada Iya lagu sama di Indonesia juga ada singkong keju, singkong rebus Ada pakai ya? taburan keju sama Iya. susu kental manis. Sedap-sedapnya. Hani kita cari lagu tu nanti Hani. Nanti kita cakap ya. Tapi dalam masa yang sama juga cerita pasal ubi ini kan memang permintaan sangat tinggi lah bila musim hujan ni, sebab masa musim hujan ni mereka mampu menjual jenis-jenis ubi kayu yang kita kongsikan tadi tu Betul. sebanyak 30 hingga 50 kilogram sehari. Sama ada kita rebus, kita makan dengan sampaikan bilis pun boleh Ya. kan. Ada yang makan dia buat tapai ubi, ada yang buat ubi goreng je. Dia maknanya ada pilihan masing-masing. Ada juga yang menggunakan kelapa, dia guna juga dengan gula garam sedikit. Macam tu lah. Jadi sama ikan bilis. Pelbagai. Ya betul, dan antara lain juga kuih putu halaba, antara kuih tradisional diperbuat pada ubi kayu yang mendapat permintaan yang sangat tinggi semasa musim tengkujuh. Kalau di sini caranya begitu, ubi kayu direbus, dimakan dengan kelapa, gula ataupun garam, sambal ikan bilis. Kita buat juga ubi getuk, maknanya dipadat-padatkan, dibulat-bulatkan, digoreng gitu kan. Kalau bagaimana kalau ubi-ubian itu? Ya sama, kalau di Jakarta sendiri juga sama ya, untuk ada yang direbus, ada yang dibuat-buatkan juga digoreng gitu kan. Ya sama yang hampir pendamping minuman teh hangat kalau hujan-hujan sama di Indonesia seperti itu. Banyak sih olahan ubi sendiri di di Indonesia sendiri sih kan. Bisa jadi kue-kue juga ya. Campuran bahan dasar kue. Sedap sekali ya hujan-hujan ini. Saya teringat juga lah kan, kalau di Indonesia kuih-muihnya begitu banyak sehingga kita sendiri pun tak tahu apa nama kuih tu. Betul, tapi sebenarnya sedap-sedap banget. Okey, itu berita dari Kuala Lumpur. Berita dari Jakarta pula bagaimana? Baik, untuk yang berita selanjutnya datangnya dari Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia Persero masuk dalam jajaran Forbes 2022 World's Best Employer. Bahkan mereka menempati ranking 153 dari 800 perusahaan terpilih yang berasal dari seluruh dunia. Peringkat Telkom saat ini naik di 126 dari posisi tahun sebelumnya, yaitu ranking di 299. Nah, ini merupakan kabar yang membanggakan, yang dimana majalah Forbes adalah sebuah majalah dunia dan bergengsi finansial dari Amerika Serikat. Karena Telkom Indonesia adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes 2022 World Best Employer. Sedangkan di kategori industri telecommunication and service, Telkom menempati urutan ketiga di dunia, mengungguli Orange France, KT Korea, Telstra Australia, Etisalat, and Singtel Singapore. Dan Menteri BUMN Erick Thohir memuji transformasi sumber daya manusia yang dilakukan Telkom Indonesia, sehingga BUMN menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk daftar dengan prestasi tersebut. Nah, Erick sendiri meminta Telkom Indonesia untuk terus menjadi tempat kerja yang kondusif serta pengembangan talenta karyawannya yang dapat ditiru oleh perusahaan BUMN lainnya. Nah, Erick Thohir juga menilai bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa perusahaan BUMN bisa bersaing di pentas global, sekaligus mampu tumbuh, berkembang, dan berkontribusi untuk Indonesia. Untuk penentuan daftar tersebut, Forbes bekerja sama dengan lembaga market research dunia Statista yang mensurvei 150.000 karyawan full-time serta part-time di perusahaan atau instansi multinasional di 57 negara. Nah, para responden pun mengevaluasi perusahaan berdasarkan pengaruh citra dari brand perusahaan. Dengan pengembangan talenta, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial, responden juga harus memberikan rating seberapa besar mereka merekomendasikan perusahaan tempat mereka bekerja kepada kerabat maupun kolega. Nah, padahal kita tahu sendiri majalah Forbes ini juga termasuk majalah dunia ya, dan betul, yang bisa memberi pengaruh untuk kesejahteraan perusahaan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi suatu pencapaian yang luar biasa nih dari salah satu perusahaan BUMN di Indonesia nih, dan Nazira. Ya, kita bangga sekali Telkom bisa masuk ke daftar tersebut. Bila nama disebut dan sekarang ini bila naik ke 126 posisi dari tahun sebelumnya, ia adalah satu kebanggaan. Tahniah. Tahniah.
diucapkan. Okey, kita pun ada perkabaran dari Kuala Lumpur ni berkaitan dengan Kelab Indonesia yang Persis Solo. Mana yang berpangkalan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang telah pun menerima jemputan kem latihan bersama Johor Darul Ta'zim JDT pada 8 November. Itu semalam, dan seramai 26 pemain dibawa ke kem latihan JDT serta menjalani 2 sesi perlawanan persahabatan dengan juara Liga Super 9 kali bermula esok sehinggalah 18 November nanti. Ya, sebenarnya Persis Solo ni akan melakukan kajian perbandingan serta penyelidikan berkaitan dengan tadbir urus kelab, ya, infrastruktur, sokongan, sistem akademi dan juga pengurusan yang diterapkan oleh JDT. Jadi mereka yang yakin ya dengan tadbir urus kelab profesional ini dalam industri bola sepak moden boleh dipelajari daripada JDT yang meraih pelbagai kejuaraan domestik sebenarnya dan juga pencapaian di Asia dalam tempoh sedekad ini. Jadi pengurusan Persis Solo dipimpin Kaisang Pangarep, anak bongsu Presiden Joko Widodo sebenarnya, ya, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, dan sahamnya turut dimiliki jutawan dan Menteri Perusahaan Milik Negara Eric Thohir. Ya, betul. Jadi itu dia Kelab Indonesia Persis Solo yang terima jemputan kem latihan JDT ataupun Johor Darul Ta'zim. Itu dia perkabaran dan juga berita dari Kuala Lumpur. Okey, terus kita bawakan dari sana ni kisahnya tentang Sheila on 7 ya. Ya, Hani dan Nazira suka kan nih dengan band Sheila on 7 ni? Suka. Lagu apa yang ditahu nih? Lagu apa yang ditahu? Sofia dan apa lagi kita ada Pemuja Bolehkah Rahsia. kita dengar Hani dan Nazira, Sepia dan Dania yang Okey, Ziana masih nyanyi dulu. Ziana Nazira. Nazira. Sofia, malam ku takkan datang. Saya masuk ya. Saya masuk lagi ya. Aku berhenti berharap. Sedikit aja. Ternyata berdu ya nanti ya Hani dan Nazira ya. Sedikit aja. Okey, apa kisahnya Sheila on 7 ini? Baik, berita selanjutnya yaitu Sheila on 7 bakal menggelar konser tunggal di J Expo Kemayoran pada 28 Januari 2023 mendatang. Nah, kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Antara Suara selaku penyelenggara konser. Nah, untuk tiket konser tunggal Sheila on 7 telah dijual pada 7 November 2022 dengan harga terendah sebesar Rp300.000 hingga tertinggi Rp750.000. Tiket tersebut pun terjual habis hanya dalam waktu 30 menit saja. Mulai dijual pukul 12, konser tunggal Sheila on 7 ini dibagi menjadi 4 kategori tiket, yaitu ada Festival B Standing, Festival A Standing, hingga Festival VIP Standing. Oke, dalam banyak kesempatan para personil Sheila on 7 juga mengungkapkan perasaan canggung karena nih usai 2 tahun libur manggung ya karena pandemi ya. Mereka pun juga bahkan kebingungan menyusun daftar lagu untuk dimainkan nanti di konser. Sehingga kebingungan ya sebab lama sangat manggung di konser ya. Nah, maupun festival musik di ibu kota sejak kembali aktif per tahun ini. Hingga kemudian band yang diisi oleh Duta sebagai vokalis, Eros dan Adam itu tampil di Jakarta dalam konser gratis di Mall Casablanca kemarin. Pekan lalu konser tersebut bahkan viral di media sosial dengan penonton yang membludak. Atrium Mall Kota Casablanca pun penuh dengan Sheila Gang penggemar Sheila on 7 dari lantai dasar hingga beberapa lantai ke atas. Nah, jadi suka lagu apa Sheila on 7? Ya sama sih, Sepia. Terus dan gimana? Lupa liriknya. Dibulatkan ya nanti ya. Bisa. Ini sudah lama ni kan daripada tahun 1996 kumpulan ini ditubuhkan sampailah sekarang ini. Wow, sangat aktif dan lagunya masih terus didengari dan digemari hingga ke hari ini. Betul. Nak tengok konsertnya dah 28 Januari. Tapi harus ke Jakarta ya. Ya, Nazira minat kan untuk. Tapi sayang kali tiketnya sudah habis. Itu lagu lain, Hani. Okey. Baik. Jadi apapun kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita boleh terbang ke Jakarta untuk menonton konsert Sheila on 7 yang akan berlangsung pada 28 Januari 2023. Okey. Baik. Nanti sebentar lagi kita akan kembali untuk sama tidak serupa, sedikit berbeza pada musim-musim sebelumnya. Nanti kita akan kongsikan seketika nanti di Bernama Radio untuk anda.
Okey, kita kembali dalam Suara Serumpun musim ketiga, episod yang ketiga. Kita teruskan pula untuk segmen yang seterusnya, iaitu Sama Tapi tidak serupa. Ya. Okey, kita Jadi, nak mulakan dengan rendang. rendang. Ya. Cakap pasal rendang ni, kita dah boleh bayangkan dah satu masakan yang berkuah sedikit ataupun mungkin pekat-pekat macam tu, dan biasanya menjadi salah satu menu pilihan rakyat Malaysia lah. Lagi-lagi dijamu sebagai hidangan tradisi raya. Contohnya kalau kat Malaysia biasanya kita masak dengan sama ada rendang ayam ke, daging ke, kerang ke, itik ke, ataupun apa-apa sahaja organ dalaman haiwan seperti paru, hati dan juga limpa. Dan makanan ini aromanya dikatakan dia akan naik dan sedap lah bila kita tengok masakan tu, dan kebanyakan masyarakat memberitahu bahawa ianya asal disediakan oleh masyarakat Minangkabau yang berasal dari Indonesia. Ya, betul. Dan untuk makluman kepada semua, di Malaysia sendiri terdapat populasi Minangkabau yang besar di Negeri Sembilan. Kalau di kat sini kita panggil Onogori. Cuba sebut sikit. Orang Nogori. Ya. Onogori. Boleh lah tu, boleh. Boleh Okey. Dan disebabkan budaya Minangkabau ni dibawa dan diadaptasi menurut cara masyarakat setempat, budaya dan juga masakan masyarakat Malaysia juga sedikit sebanyaklah dipengaruhi sebab memang dah dekat sini. Jadi kita ambil sikit, kita cuplik sedikit, dan setiap daerah ni mempunyai hidangan rendang yang tersendiri. Dan disebabkan itu rasa rendang ni telah dipelbagaikan supaya boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tapi sebelum tu saya nak tanya Hani. Hani suka rendang yang berkuah ke ataupun berkuah pekat? Saya suka sedikit berkuah sebab bila kita buat rendang, kita ada kita selalu pilihan kita ayam, daging kebanyakannya. Saya suka yang rasa yang kalau rendang daging tu, tapi disebabkan saya tak boleh makan daging sangat. Jadi saya minta kalau dapat kuah tu lebih, saya akan makan yang kuah dia. Jadi lepas ni kita nak tanya rendang di Indonesia, tapi sebelum itu kita habiskan dulu rendang kat Malaysia ni dulu. Bila cuplik, kita ambil sedikit. Ambil sedikit. Ataupun rendang yang diolah, ubah sedikit lah, tapi taklah ketara. Maksudnya rasa dia tu masih banyak rasa rempah ratus tu, tapi rendang yang ada ni telah boleh dinikmati bukan sahaja dengan nasi impit, boleh ketupat, boleh nasi putih, pulut pun boleh. Macam tu. Kalau Hani mungkin dia suka makan dengan saya suka makan dengan nasi impit ataupun dengan ketupat palas. Sedap. Dengan pulut ke macam tu Ya. Okay. Tapi itulah biasanya hari raya lah ada rendang ni. Betul. Di Indonesia ni pula rendangnya macam mana? Nita atau nanti. Ya, rendang di Indonesia sendiri juga merupakan salah satu makanan favorit ya Hani dan Nazira. Nah, sama seperti di Malaysia juga, rendang itu juga disajikan biasanya di hari-hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, tapi yang jadi pembeda di Indonesia sendiri juga banyak. Kita mudah untuk menemui rendang tersebut tidak hanya di hari raya ataupun Idul Adha, tapi kita bisa menemukannya di restoran rumah Minang ya. Nah, rendang di Indonesia terbilang cukup mudah ditemui nih, karena makanan khas Minangkabau ini bisa dinikmati jika kalian datang ke restoran atau kami biasanya bilangnya rumah makan Padang. Rumah makan, saya suka rumah makan. Ya, rumah makan Padang. Nah, umumnya juga rendang di Indonesia sendiri juga bisa daging, bisa telur, bisa ayam atau kerbau gitu. Sama Rendang pun ada ya. Iya, di Indonesia juga rendangnya ada yang berkuah, ada yang kering. Ya, ada yang kering, tergantung selera. Cuma pertanyaannya, Hani dan Nazira bisa tak masak rendang? Boleh lah. Bisa boleh. makan. Bisa makan. Bisa masak. Bisa makan. Kalau Nita bisa. Nita bisa masak rendang. Bagus sekali. Cuma liatin Boleh aja Liatin bisanya. aja. Kalau di Indonesia setiap Idul Fitri itu wajib ya masak rendang. Tapi ada salah satu yang unik nih Hani dan Nazira. Jadi kalau di Indonesia nih kalau kita masak rendang ya, atau ini mitos atau fakta, biasanya kan karena daging itu kan direbusnya tuh yang harus lama gitu ya. Terus ada juga yang kalau kata orang tua dulu gitu ya, katanya taruh sendok atau garpu ketika kita masak rendang. Betul. Sama di Malaysia juga sama. Ya, kita saya dengar pernah dengar begitu. pulut paku. Nah pun lain macam.
Panggil tak aku. Okey. Garpu aja Pak. Garpu. Ada yang sendok. macam-macam sekarang ya, cara lembutkan daging macam-macam apa ya, orang tua banyak tipnya kan. Tetapi dalam masa yang sama untuk masak rendang agak sekarang ini kan yang modernnya kan sudah ada pressure cooker. Bagi lembut dagingnya. Jadi cepatlah masak rendang tu. Ya, kan, betul. Hani? Jadi lepas ni kita boleh pergilah ke restoran-restoran terdekat. Nazira, Saya nak pergi Sebab rumah makan Nita. Nita kan? Boleh, silakan. Ditunggu. Ya, kirim je frozen gitu, post. Oke. Oke, Okey, nanti Nita kirim ya frozen foodnya ya. Ya, terbaik. Okey, baik. Terima kasih Nita. Terima kasih Danti atas masa yang Terima diberikan kasih untuk juga, kita Hani. luangkan Dadah. untuk Suara Serumpun musim yang ketiga, episod yang ketiga. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi. Bye-bye. Ya, bye-bye. Ya, itu kita bersama.